Karena ini adalah food major, kita maklumi bahwa itu terjadi, tetapi ini tetap salah juga karena tidak ada koordinasi dengan kita. Kalau ada koordinasi, kemungkinan kita kan bisa prepare dulu gitu loh, bisa menyiapkan supaya walaupun ini pasti harus dilakukan, tetapi harus kita PDM siap, masyarakat siap, dan juga tidak akan sekeruh seperti itu gitu loh, ya. Sehingga tadi dari PLTU Meriksa itu mengakui lah itu salah dan komit untuk bisa memberikan ganti rugi. Ya, yang pertama adalah ganti rugi ikan yang harus diberikan ke dalam Sungai Serayu kembali. Ya. Yang kedua adalah terhadap PDAM, tapi saya bilang tadi nggak usah PDAM, nggak usah minta ganti rugi, tetapi perbaikan aja kepada masyarakat. Apakah itu adalah wujudnya di tanaman-tanaman yang harus ditanam di daerah aliran sungai atas atau gimana, itu mungkin lebih positif ya. Jadi itu dari sehingga nanti pendangkalan akibat sedimen itu menjadi lebih sedikit dibandingkan sekarang. Menanam tanaman jauh lebih penting daripada PDAM minta ganti rugi, itu saya nggak mau. Lebih baik itu untuk masyarakat aja. Itu aja. Yang ketiga yaitu perbaikan ke depan, bahwa SOP-nya itu harus ditambahi dan koordinasi ke BBWSO yang penguasa sungai dan juga hilir kabupaten di bawahnya, Banjarnegara bagian selatan, Purbalingga, Banyumas, Cilacap itu dilibatkan. Itu aja. Pak, ini kan recovery-nya kan bukan hanya biotanya, tapi ekosistem secara keseluruhan itu. Nah, iya. Untuk recovery sampai kembali seperti semula itu butuh waktu kan? Ya pasti. Tapi kan ini bagaimana? Wong memang harus sudah terjadi. Ya paling tidak kita ada niat, ada perbuatan untuk recovery dan secepatnya kita lakukan. Terus nanti perhitungannya itu seperti apa? Nanti Ya logik aja, dan nanti ada dari peternakan, nanti yang penting adalah kehilangan mata pencarian dari pencari ikan itu kemudian secepatnya bisa dipulihkan. Nanti kan ada rasio itu ada dari ahli perikanan yang bisa tahu. mungkin dari Pak ini awalnya seperti apa sih Pak? Kok bisa terjadi seperti Awalnya emang selama ini selama 33 tahun kita selalu melakukan pembukaan DDC istilahnya. Dan khususnya musim hujan itu bisa seminggu 2 kali. Tapi kondisinya normal. Dan hampir 32 tahun ini belum pernah terjadi seperti hal tadi. Jadi saat ada kami khawatir ada itu kan kelihatan di permukaannya juga kelihatan gejolaknya denyutannya, dan itu kami langsung buru-buru karena karena pesannya bagaimana kita juga mengamankan bendungan karena itu berdampak. Dan saya terima kasih sekali dengan Bupati Banyumas yang sudah membimbing saya bagaimana nanti mensimultan apa yang sudah berdampak ke masyarakat. Jadi nanti kami berkoordinasi terkait dengan bagaimana mengkonservasi ikan-ikan yang endemik secara bertahap. Karena pasti secara bertahap, karena kami juga pemerintah juga, karena kan kami dapat alokasinya juga terbatas. Jadi nanti tetap kami usulkan dan kami komit akan terus berupaya melestarikan. Jadi selama ini kami sebelumnya hanya di Banjar dan di Wonosobo, karena kami coba menahan yang di atas. Kami tidak mengira bahwa akan terjadi longsoran tersebut secepatnya. Jadi kami atas nama manajemen Merica PT Indonesia Power mohon maklum dan minta maaf ke teman-teman masyarakat Banyumas karena kami sudah menyusahkan rekan-rekan semua. Dan kami nanti akan minta bimbingan dari Pemda Banyumas melalui Pak Bupati bagaimana kami mensimpulkan semua yang saat ini berdampak. Itu aja. Pak, itu dari sedimentasi atau longsor gimana tuh? Itu jadi kalau dari posisi di bawah air itu ada gunung yang itu bertumpuk dari posisinya dari arah Dieng. Jadi selama ini khusus udah hampir dari TW4 akhir tahun 2021 itu kelihatan banget airnya yang masuk ke waduk Sudirman itu sudah bukan air tapi campuran lumpur. Dan itu yang kami khawatirkan. Makanya kami sudah berkoordinasi juga dengan Bupati Wonosobo dan Banjar. Kita selalu menanam
tanaman, dan khusus di Wonosobo kemarin bupatinya juga sudah mulai melakukan edaran untuk melakukan serayu bersih. Pak, kalau normalnya kondisi normal aman itu pasti berapa meter kubik lumpur yang ada di waduk ini? Kalau normal ya, jadi dikatakan aman gitu, tidak melakukan flushing. Flushing itu kami tergantung endapan itu muncul di mulut inteknya seperti apa. Jadi ada mulut intek, ada mulut drain. Nah kalau itu sudah di atas 1 meter, ya kita harus melakukan. Jadi nggak boleh over. Kalau over nanti kalau dia tutup, itu malah nggak bisa buka dianya. Nah itu yang kami khawatirkan. Saat itu tidak bisa buka, pengamannya kalau ibaratnya bak mandi, kalau nggak bisa kebuka kan airnya meluap ke luar, ke atas. Itu yang kami cegah kemarin. Itu aja sih. Pak, 2 kali ini Pak. Kalau kondisi saat ini seperti apa? Ini kan 1 April sama kemarin. Iya. Jadi bukan 1 April dari 31, 31 sama tanggal 6. 31 itu dampaknya di tanggal 1 karena sebentar, karena prosesnya lama. Kalau yang tanggal 6 itu agak lama kita, karena dilihat dari CCTV kami itu terus munculnya bukan air, kayak longsoran, gumpalan-gumpalan. Nah itu yang kami khawatir supaya itu tidak menutup pintu DDC itu. Karena kalau sudah tertutup, kami susah evakuasinya karena kedalamannya hampir 50 meter. Terus kapan dibuka lagi Pak? Kan berarti ada lagi 186 kan ya, sekarang kan? Sebenarnya hari ini kita juga masih nahan. Saya mau koordinasi juga ke BWS seperti apa koordinasinya. Kita masih tahan. Itu aja sih Pak. Berarti kemungkinan akan ada lagi Pak. Saya nggak mandil Pak dari kemarin Pak. Saya kena PDF juga Pak. Ya mudah-mudahan sih. Saya tidak bisa menebak posisi di dalam, karena itu bentuknya lerengan gunung. Itu sedimen alami. Saya tidak bisa nebak situasinya. Artinya ini memang terjadi karena ada percepatan sedimentasi yang masuk itu. Betul. Yang dari ada kerusakan lingkungan yang di sana. Betul. Nah itu yang kami butuh. Tadi saya setuju dengan Pak Bupati. Bagaimana semua pihak khususnya karena lingkungan itu bukan hanya punya pemerintah daerah tapi punya semua masyarakat, bagaimana itu menjaganya, dan kami menginformasikan situasinya sudah seperti itu dan bagaimana kita coba melakukan program-program yang untuk menjaga hal itu. Pak, jalan keluar yang ini kan masih belum aman ini Pak. Betul. Ini mau seperti apa Pak? Dalam waktu dekat ini gitu Pak. Dikeruk nggak bisa Pak ya? Gimana? Dikeruk nggak bisa. Kita sudah melakukan pengerukan karena yang sistem pengerukan kita punya spoil bank, dan kalau sistem spoil bank itu kita kalau tidak dijual itu udah ada, karena lahan kita sekitar 5 juta untuk spoil banknya Pak. Jadi itu kita nggak perlu, karena kalau dijual kita harus izin Kementerian SDM. Berarti belum ada solusi berarti ya? Belum. Jadi kita sekarang lagi pengen buka lahan yang sudah pengen buat perangkap alua, jadi nggak masuk ke intek, jadi saya kerok, jadi ngejebak lumpur. Itu yang udah kita buat, ada 2 laluan yang kita buat menjebak itu di posisi di Karangkemiri, dan itu baru sebulan aja udah penuh lagi, karena kemarin kita lakukan itu pas lagi musim hujan. Itu aja. Itu yang coba kita lakukan secara maksimal. Oke. Terima kasih. Nama lengkap sama jabatannya Pak? Saya PS Kuncoro. Saya General Manager PT Indonesia Power Merica. Terima kasih Pak. Oke.